Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga saya bisa menjelaskan materi pada hari ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dan yang terhormat kepada Ibu Prof. Dr. Nur Hizrah GMED. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Yuniati, NIM 2100232, Prodi Administrasi Pendidikan yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Adapun topik yang akan saya bahas adalah faktor-faktor kepemimpinan. Pada hari ini, saya akan membahas berbagai faktor yang turut mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Artinya adalah bahwa keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Apa saja faktor yang dimaksud? Semuanya akan saya jelaskan dalam video pembelajaran yang akan disajikan di YouTube pada hari ini. Banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang, di antaranya yang pertama faktor kemampuan personal. Apa itu faktor kemampuan personal? Kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungan. Jika tidak, ia akan hanya menjadi pemimpin yang biasa dan standar. Sebaliknya, jika manusia lahir tidak dengan potensi kepemimpinan namun mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya, akan menjadi pemimpin dengan kemampuan yang standar pula. Dengan demikian, antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif lingkungan adalah dua hal yang tidak terpisahkan yang sangat menentukan hebatnya seorang pemimpin. Faktor yang kedua yaitu faktor jabatan. Apa itu jabatan? Jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin diduduki. Jabatan tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini. Semuanya akan terstrukturfikasi. Dua orang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, tetapi satu mempunyai jabatan yang lain tidak, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatannya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu faktor situasi dan kondisi. Apa itu situasi? Situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan. Di saat situasi tidak menentu dan kacau, akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju karena anggota organisasi yang tidak berkepribadian progresif, maka perlu pemimpin transformasional. Jika identitas yang akan dicitrakan organisasi adalah religiusitas, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan spiritual adalah hal yang sangat signifikan. Begitulah situasi berbicara. Ia juga memilah dan memilih kemampuan para pemimpin. Apakah ia hadir di saat yang tepat atau tidak? Itulah faktor-faktor yang penting mempengaruhi kepemimpinan. Seperti yang telah kita ketahui, kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi. Yang kedua, kelompok yang dipimpin.
Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga yaitu situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Jadi, kesimpulannya adalah faktor-faktor seorang pemimpin dapat mempengaruhi kepemimpinan yang ia miliki sejak lahir dan terus berkembang dengan adanya pola pendidikan kepemimpinan yang didapatkan di lingkungannya. Setelah itu dapat dilihat dari jabatan, di mana pada faktor ini walaupun seseorang memiliki kemampuan yang baik, namun jika ia tidak memiliki jabatan yang baik pula, maka kemampuannya dalam kepemimpinan pun terbatas. Dan yang terakhir adalah situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi kepemimpinan, di mana seseorang pemimpin harus bisa menempatkan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi yang ada di lingkungannya supaya tujuan dalam berorganisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai seperti yang diinginkan. Itulah kesimpulan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Kalau ada, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya ditutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.